nyanyi itu salah satu syaratnya harus bawa speaker sound horek ya? Relasinya kemana? Habis diikutin mulu. Iya. Lu joget dia ikut di belakang. Nah, memang Mas Ridho Roma ini sukses satu. Apa? Ada tumbalnya. Karena karya. Ridho Roma. Politisi nih. Mohon maaf, dia sempat mencalonkan diri tapi aduh mau nerusin tapi gak enak. Iya. Kenapa? Kemarin kan saya jadi calon wakil wali kota. Iya. Karena mundur jadi wakil wali kocak. Ridho, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Gitu. sehat ya. Ya, Mas Ridho ya. Mas Ini- Ridho ini sukses menjadi penyanyi yang dikenal sebagai anak raja dangdut. Tapi ternyata kita baru tahu Ridho ini awal mulanya nggak tahu lagu-lagu bapaknya. Wow. Oh bisa kita lihat Ngomong boleh ya? Oh bisa ya, Raja Dangdut Indonesia anaknya tuh Iya, nggak loh, tahu anaknya bisa lagu-lagunya. nggak tahu loh lagu-lagunya. Dok, Aku juga bingung sih jawabnya gimana ya. bukan Kak? lo. Emang bapak lu Roma Irama? Oh, bukan ya? Bukan. Iya. Bapak saya Wahono Roma namanya. Irama. Iya, silakan. Dok, Ya. sejak kapan lu mulai sadar bahwa ternyata bapak gue ini penyanyi terkenal di negara ini? Pak, maafin ya Pak. Jadi dulu waktu kecil tuh aku nggak tahu kalau papa tuh seorang superstar lah apalah gitu nggak. Ya tahunya ya papa aja gitu, ayah biasa gitu. Dan memang dari kecil sukanya tuh di rumah tuh karena memang keluarga besar hobi banget sama Bollywood. Jadi aku mungkin dari dalam perut mama kali udah dengerin lagu Bollywood. Papa juga suka lagu Bollywood kan. Jadi memang dari dulu tuh papa suka dengerin lagu kayak Lata Mangeshkar, gitu-gitulah, Muhammad Rafi. Gak tahu kan lu? Gak tahu kan? Gak tahu kan? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya pakai nanya. Elah. Tanya dong gua tahu apa enggak? Tahu nggak? Kagak tahu. Kan kita Kalian udah tahu, janjian. Mami. Oke, jadi awalnya tahu bahwa papaku adalah seorang superstar itu sejak kapan? Sejak masuk ke entertainment, enggak sih, tahu penyanyi itu udah dari mungkin SD SMP tuh udah tahu lah. Baru taunya SD. Iya, karena ngelihat ada kasetnya, covernya, terus waktu kecil dikasih tahu ditanya itu, ini siapa gitu kan, papa gitu kan, tapi nggak ngerti itu kotak kaset gitu. Ini apa gitu ya? Nggak ngerti, ternyata tuh itu karya-karya beliau gitu kan. Nah begitu mulai masuk ke dunia entertainment baru ngerti seberapa Besar. kingnya seorang Rhoma Irama gitu. Tapi kan Pak Haji Rhoma Irama juga kan main film. Kalau setiap lebaran kita pasti selalu ngelihat filmnya, selalu diputer filmnya. betul. Waktu kecil pasti pernah nonton juga kan? Maksudnya apa? Atau mama nggak pernah ngasih tahu bahwa ini lo papa lagi main film gitu? Kasih tahu sih kalau misalnya lagi ditayang, karena kan film-film papa kan udah waktu rilis tuh belum lahir gue kayaknya ya. Iya, Gitu iya. kan. Ya kita tapi berarti kita umur berapa, Bo? Ya kita juga nonton kan Ya soalnya lumayan dari asam kecil. urat sama kolesterol udah mulai naik sih. Iya kak lu ya. Oke. Iya. Tapi masih inget gak momen pertama kali diajak sama papa ngelihat papa manggung dengan crowd atau penonton yang begitu banyaknya? Pengalaman pertama itu masih inget? Ada dua nih, yang satu pengalaman pertama ngikut papa manggung, tapi nggak ikut manggung ya. Jadi waktu itu aku masih kecil, ngikut papa nyanyi di Taman Mini, terus kemudian karena beliau dikeruburin banyak orang, Iya. jadi yang jagain banyak, bodyguard itu banyak. Gitu. Ya gue dengan polosnya ngikut aja gitu. Bokap selesai manggung, mau ke backstage gitu, mau istirahat karena dikeruburin banyak orang, dijagain ketat gitu kan, dipinggir-pinggirin gitu orang-orang kan, termasuk gue yang kena tendang sama satpam. Oh ya, dia nggak tahu ini anaknya. Dia nggak tahu, jadi yang lain masuk ke dalam dikunciin, gue di luar sendiri. Help gitu. Oh ya, terus? Kayak gitu, itu yang pertama aku ngikut nyanyi. Yang pertama aku ikut nyanyi itu di Batu Licin waktu itu. Oke. Dan itu aku belum pernah manggung sebelumnya sama sekali. Pertama kali manggung langsung di big stage sama sekian, berapa tuh, 20 orang lah, kurang lebih soneta. Masanya ribuan. Di situ usaha aku yang terbesar adalah gimana caranya supaya tetap bisa berdiri tegak gitu. Biar lutut nggak goyang. Udah goyang gitu kayak jangan jatuh gitu. Kan Masanya segitu banyak. sebelum manggung itu berarti kan papa manggilnya ayah atau papa? Apa? Papa kan otomatis udah tahu bakat yang dipunya oleh Mas Ridho. Itu di mana ketika itu papa tahu bahwa Mas Ridho bisa nyanyi? Itu kayaknya siasat dari tanteku deh.
Jadi Papa belum pernah tahu ini. serumah nggak ada yang tahu aku bisa nyanyi. Serumah nggak ada yang tahu bakat menyanyi kamu. Emang gue juga nggak tahu gue bisa nyanyi. Jadi awalnya gimana akhirnya tuh papa memberikan lampu hijau. Oke, ku berikan restu kepadamu anakku untuk Jadi- kamu terjun ke dunia hiburan. Itu setelah tahu. Kalau awal itu kan kayak aku suka dengan Walkman zaman dulu tuh. Zaman Walkman sekarang udah nggak ada Walkman ya. Iya. Ada. Tahu nggak Walkman? Tahu yang kaset dan taruh sini kan? Tahu ya. Harganya 15.000 itu. Tahu lah orang dia suka copet di grup gua. Iya zaman dulu Walkman. Iya, pakai Walkman. Aku tuh kayak hampir nggak pernah lepas gitu. Kalau pakai Walkman kan. Biasa dong orang kalau lagi pakai Walkman kan suka ikut nyanyi ya. Aku ikut nyanyi. Nah ternyata pas aku lagi pakai Walkman gitu, tante gue dengerin. Kok dia ngeh gitu kok nih anak nyanyinya nggak fales gitu. Akhirnya diajak lah ke zaman dulu tuh di mall-mall suka ada karaoke box tau gak sih? Jadi orang bisa karaoke tapi direkam ke CD. Oh, Zaman yang dulu, ke CD di gitu. mall-mall gitu ya. Jadi katanya yaudah ikut ke mall terus suruh pilih terserah lagu apa aja karena gue dengerin lagu India sama Barat jadi banyak kan lagu India. Tapi syaratnya satu harus pilih lagu papa. Waktu itu gue pilih lagu Syahdu. Syahdu. Iya. Udah selesai direkam pulang terus pas papa datang pulang ke rumah gue nggak tahu tuh gue masih di kamar papa ada di rumah terus tiba-tiba biasanya kan suasana rumah tuh agak hiruk pikuk gitu ya ini kok hening gitu kan ada apa ini gitu pas turun ke bawah ternyata di meja makan tuh lagi pada ngumpul bos bokap lagi dengerin gitu terus sambil nunduk atau ya lagu gue lagi diputerin yang tadi rekaman itu lagu Syahdu Lagi didengarkan dengan seksama. Tanya Kak Oma gitu, ini siapa coba dengerin? Ini lagu Kak Oma gitu kan, tapi coba dengerin dulu siapa gitu, begitu dengerin. Dia baru ngeh kalau itu tuh suara anaknya gitu. Gitu, di situ sih baru tahu. Apa komentar papa saat itu pertama kali dengerin kamu menyanyikan lagu Syahdu? Nggak komen, Sama sekali nggak komentar. Misalkan nangis dia. Oh nangis, terharu. Untuk itu terus nangis. Oh ya? Gak bilang gini, ini nadanya kurang begini atau bilang kamu bagus sekali nyanyinya. Oke. Agak. Justru malah dia nangis mendengarkan pertama kali. Oke. Terus sampai akhirnya memberikan lampu hijau buat kamu terjun ke dunia hiburan, masih ingat gak waktu kapan? Terjun ke dunia hiburan terus. Untuk menjadi seorang penyanyi, untuk benar-benar fokus jadi penyanyi? Sebenarnya waktu kecil gue pengen gitu karena waktu zaman itu kan artis cilik tuh banyak ya kan. Terus ada keinginan kayak pengen jadi artis, nggak boleh, nggak diizinin. Mungkin karena papa waktu itu mikirnya takut masa anak-anaknya itu hilang gitu kan. Terus kemudian pas lagi asik-asik sekolah tiba-tiba udah setelah ngedenger hasil rekaman itu kan, terus papa bilang yaudah kamu mulai aja rekaman gitu, mau nggak? Bilang nggak mau pak, nanti aja gitu kan. Nggak bisa kalau mau berkarir di dunia musik sekarang, kalau nanti telat mendingan nggak usah. Jadi sedangkan gue belum siap nih gitu kan. Dengan berat hati yaudah coba deh gitu, kayak gitu. Itu SMP lah. SMP kelas enggak SMA deh. Ya akhir SMP mau masuk SMA tuh kayak gitu. Dan sekarang ada di sini. Sekarang udah tahu ya lagunya papa semuanya udah. Udah tahu. Nggak semua juga tapi ya. Ya lagunya banyak banget ya. Karena susah untuk nyari yang masih ada. Tapi Ridho, papa kamu kan ini namanya begitu besar sekali. Kita nggak kebayang untuk menjadi kamu itu seperti apa ya, dengan bayang-bayang nama papa yang begitu luar biasa, Pak Haji yang begitu luar biasa sekali di Indonesia ini. Tapi ada pengakuan dari Ridho Rhoma yang bilang bahwa dia memang tidak bisa menyanyi nama Pak Haji Rhoma Irama. Sempat ngerasa ada was-was nggak, atau mungkin pressure gitu, ada tekanan sendiri punya papa yang namanya begitu besar sekali? Pressure yang namanya begitu besar? Enggak sih. Nggak ada. Justru pressure-nya datangnya dari luar malah. Ekspektasi mereka. Iya gitu. Karena fans-fans papa itu kan sangat fanatik militan banget. Gitu. Ya? Iya, militan, fanatik banget. Jadi mereka punya ekspektasi, oh ini anaknya Rhoma sekarang sudah berkarir di musik, dan mereka harapannya tuh ini harus kayak Rhoma juga nih gitu. Kayak gitu. Tapi kalau dari papa sendiri justru malah pengennya diberikan kebebasan untuk punya identitas sendiri gitu. Kamu harus jadi diri sendiri gitu. Enaknya itu ya. Tapi gimana caranya berdamai dengan ekspektasi dengan para fans itu? Nggak ada yang perlu didamain. Iya kan. Just let it flow. Nggak semua harus disenengin ya. Gimana ya? Aku ya sadar gitu, maksudnya
yang namanya Rhoma Irama itu darahnya ada di darah gue gitu. Jadi sampai kapanpun aku akan tetap menjadi anaknya beliau dan aku malah bersyukur banget gitu. Gue bisa menjadi salah satu keturunan beliau yang seorang yang luar biasa gitu kan. Jadi apapun tanggapan orang, ya itu their problems gitu. Pernah gak sih dikoreksi secara langsung atau setelah manggung gitu? Sama papa. Misalkan dari perform kayak stage act-nya, kalau Suara, penampilan gitu. Itu yang ngajarin papa. Oh, ngajarinnya gimana sih seorang Pak Haji Rhoma Irama itu untuk anaknya? Berarti bisa main musik ya, Mas? Enggak. Dulu aku sempat belajar piano sama tabla tapi enggak aku lanjut. Kalau papa kan bisa. Papa bisa. Menciptakan lagu. Cipta bikin. Rhoma Irama itu kalau ngajarin anaknya untuk bermusik atau bernyanyi itu tipikalnya seperti apa? Cara ngomongnya sama gak sih? Rido. Kamu kurang A minor. Gitu mungkin. Atau gimana Bang? Lucu ya. Iya Bang Rido, kita mah kalau kagak lucu miskin lagi. Mending itu yang kita punya. Let's Papa have fun ngajarin. together. Emang belum pernah ketemu Papa? Udah pernah ketemu Papa? Udah pernah, tapi kan kita nggak dong. tahu kalau ketemu bapak sama anaknya itu gimana gitu kan nggak tahu. Ya kan? Sama aja gitu. Kayak begitu juga. Emang Papa kalau Papa? Kalau maksudnya kita melihatnya kan Kalau sosok papa, yang wow gitu. Emang pernah ketemu? Di mana lu ketemunya? Pernah beberapa kali di beberapa Nggak ketemu gini berdua gitu ngobrol apa? pernah dalam program apa gitu ketemu maksudnya kita kan melihatnya satu kebanggaan gitu melihatnya senior yang luar biasa tapi kan kalau anak kan beda cara orang tua Iya, gitu maksudnya ke apa anak. kayak agak manja gitu atau kayak gimana kan namanya ke orang tua beda kan? Enggak sih, sama aja sih. Sama aja. Papa tuh apa ya? Apa tuh Mungkin tipikal papa yang kayak gimana sih? paket lengkap lah. Paket lengkap. Lengkapnya itu gimana? Ya lucunya ada, Hah? humornya ada. Itu Papa kalau lagi humor tuh lucu tau. Menggemaskan sekali itu beliau. Iya benar. Lucuan mana papa awan Marcel? Ada banyak pasti papa. Ada perbanding yang lain ya. Apa yang kita nggak tahu fakta apa yang kita nggak tahu tentang seorang Haji Rhoma Irama? Yang kalian nggak tahu. Enggak sih, Papa tuh orangnya apa adanya banget. Jadi memang seperti itu apa adanya. Iya, Papa di film, Papa di lagu, Papa di panggung, Papa di rumah, ya begitulah Rhoma Irama. Ya genuine banget. Genuine ya, Iya. keren sekeren lagu-lagunya. Oke, Rido, sekarang kan udah semakin kenal lagu-lagu Papa. Kali ini kita mau ngajakin Rido untuk bermain dalam Seberapa Keren Lagumu. Yeay. Let's go. Oke, Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. kamu bukannya hanya boleh buka satu persatu terlebih dahulu, kemudian kamu tempelkan rating atau ranking lagu tersebut di peringkat keberapa. Hanya satu dulu, kamu yang buka terlebih dahulu. Oke. Mi acak nih ya. Dibuka dulu dia biar tahu. Satu, buka satu terlebih dahulu. Oke, Keramat kamu pengennya simpan di ranking berapa? Keramat. Ini buka dulu ya. Yes, Keramat mau di ranking berapa? Lagu Keramat? Kenapa di peringkat? Oh, langsung peringkat pertama loh, tanpa kamu tahu lagu-lagu berikutnya loh. Ya, Kenapa? mesti dijelasin nih. Yes, bahkan kamu belum melihat lagu-lagu lainnya. Liriknya ya. Mhm. Hai manusia, Jengjet. Hormati. Hai. hormati ibu Iya benar. yang Bagus Yang melahirkan. Jengjet. Belajar deh Mas Rian sama Mas Ridho deh. Iya, iya. Jadi itu nomor satu ya? Iya, karena kan Yakin ya? ibu baru. Bapak. Makanya nomor satu. Lanjut Mas. Oke, lagu berikutnya. Aduh. Nah, Judi. Judi. Ted. Kalau sekarang kan diganti judol. Bener. Iya. Aji Jono, bener. Judol. Di festival gitu. Iya bener. Judol. Bokap gitu sekarang judo. Iya. Gitu, dirubah liriknya. Mau ke berapa? Aduh. Nggak bisa diganti, Keramat tetap harus di nomor satu. Tapi aku Nggak boleh tuker. Nggak boleh ditukar, tidak boleh ditukar, mohon maaf. Bener Ibu udah. Iya. Hai manusia. Oke. Oke, Judi di peringkat kedua. Dua. Oke, silakan buka yang berikutnya. Yang ketiga, oke, Kehilangan mau di ranking ke peringkat. Aduh. Ini nggak bisa pindah ke sini gitu. Ya. Tolong Mas Rido jangan mengatur-ngatur. Kehilangan, oke, mau kamu simpan di. Oh, berurutan ya. Oh bagus ini. Yang keempat nih. Oke, dua lagi. Darah Muda. Darah Muda.
Ini apa nih? Masih ada 2. Simpan dulu yang darah muda di mana? Darah muda. Iya. Galak banget. Galak banget sih Pak Produser. Oke, darah muda masih di mana? Di lagu penyakit ini. Darah muda, darahnya para rematik. Remaja. Oh iya. Darah muda kelima. Oke, ada 2 lagu lagi. Coba boleh buka 1. Coba. Yang mana? Kanan. Kanan. Iya. Apa kiri? Kiri dah. Yang mana? Begadang. Oke, begadang. Kenapa ekspresinya Terakhir, gitu? nomor terakhir. Nggak bisa ini. Oh, pengennya Ya Ayo begadang apa keramat? Ya udah. Bener ini begadang, jangan begadang. Oke, begadang. Jadi keramat nomor Nanti nggak 1. tentu arah Jadi ini. kehilangan begadang Iya. darah muda. Tapi yang tidak terpilih atau gala. Ya bener Rizka. Ya cuma kalau bisa di ranking semuanya ini ranking 1 lah ya. Orang semua lagunya bagus-bagus. Bagus-bagus. Ya kan Ini lagu. udah bener ini susunannya udah bener. Lagunya selalu di hati buat para Pertama para ibu, Roma yang Irama kedua termasuk kita. judol, jangan main judol. Iya, betul. Iya, Karena kalau kita main judul kehilangan. Kehilangan. Akhirnya pas kehilangan kita begadang. Nah, Begadang lalu darah muda kita hilang. Masa kehilangan muda. stres jadi begadang. Betul, Mami. Iya, Itu lagu-lagu Roma Irama kalau ya. darah muda kalau udah darah tua. Wadah, jadinya akan rematik. selalu kita ingat everlasting song kalau orang tuh bilangnya seperti itu ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini kompilasi Ridho Roma saat mengcover lagu-lagu India India. karena dari kecil juga selalu diperdengarkan lagu-lagu India. Suaranya bagus banget. Jadi dari kecil lagu-lagu India yang terus didengerin. Hobinya India. Emang India. Sekeluarga tuh emang demennya India. Iya. Nggak indigo gitu. Ya maaf. Ya maaf. Penyanyi India. India. Favorit dari seorang Ridho Roma siapa? Yang pertama kali aku jatuh cinta sama musik India itu Sonu Nigam. Itu tahun kapan ya? Itu yang pertama kali. Kalau bintang filmnya, Kalau bintang film aku Amir Khan. oh nggak Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan oke, tapi aku lebih suka Amir Khan karakternya gitu. Atau mungkin suaminya Pinkan ada Arya Khan namanya. Iya. Beda Kalau dong. itu Amitabh Bachchan. Aku amit-amitab. Siapa lagi penyanyi dari Indianya, penyanyi Bollywoodnya? Kalau yang sekarang yang versatile banget yang aku suka tuh ada Arijit Singh. Mungkin tahu lah. Tahu nggak? Ya, pakai nanya. Ya. Enggak lah. Tahu nggak? Oke, kita bakal lihat ini ada komentar netizen untuk seorang Ridho Roma. Dari Ayesar Rajoot. Bahkan aku lebih suka versi Bang Ridho daripada versi aslinya. Sampai belain download dua-duanya buat bandingin. Cover India pertama yang suaranya pas banget di telinga. Selanjutnya dari Dilan 6838. Berasa yang nyanyi asli India. Gak usah dibaca itu dari orangnya. Oh iya, maaf. Dari semua artis penyanyi Indonesia, aku cuma suka Ridho Roma menyanyikan lagu India. Iya, emang. Yang lain masih nggak pas di telingaku, cuma Ridho yang pas dan ikhlas dan gue terima. Iya benar banget. Wow, Ini ngambil di mana sih? ini ngambil di komen saya semua ini. Oke, Ridho, kita mau kasih lihat dulu buat Ridho Roma. Ini ada seragam yang harus diikuti oleh seorang Ridho Roma. Kok bisa sih? Bisa nggak kayak gitu? Iya. Oke. Aku aja nggak bisa loh. Belajar dong, kita mau belajar. Bisa kan masih? Nggak bisa. Ayo kita mau belajar dong. Coba dong ajarin dong Ayo bang. mas, ajarin mas. Ayo. Oh, bingung pas itu ya? Iya. Wah, susah banget itu. Gimana sih seragam sekolah itu? Seragam. Oh iya. Nisa 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 dhani 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 pada 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 gama pada di nisa. Nisa dari pada. Pani nisa pani nisa pani. Bisa itu bisa. Bisa mami. Lu jangan, kamu Mami jangan bisa. meremehkan aku. Ini bagus loh. Ini jangan meremehkan aku. Iya. Kayak Kamu pasti bisa Gue mami. tunggu serius. Maaf ya, minta diretur dulu. Enggak itu bagus bener. Bener ya mas. Bener kok, Ulang lagi ya, coba ayo. Nisa 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 dhani 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 pada 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 gama pada di resa. Nisa 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 dhani dhani pada 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 pada. gama pada pada gama pada di resa. Pada gama pada.
Iya. Bang Riza. Lagi. Bagus. Lagi. Paninisa. Coba lu, ayo coba. Saya bukan penyanyi, Mbak. Paninisa. Mohon maaf, saya bukan penjahit, saya penjahit. Dicoba. Udah Rido aja nyanyi lagu India dong. Katanya ya. Saya malu, Bang. Udah sekarang kita lihat aja penampilan dari seorang Rido Roma nyanyi lagu India, boleh ya? Judulnya Sebentar, ada yang masih penasaran ini. udah nggak usah, Wi. Nanti viral lagi takutnya. Udah. Ya kita belajar, nanti aku belajar di tok A. Siap. Iya. Musdalifah. Muskurane. Siap ya. Di pagi-pagi biar Muskurane Rido Roma. Ya. Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar deh. Duduk santai sambil dengan musik sama teman-teman gue, nggak kepanasan lagi. Pengen punya rumah gedong, lengkap dengan pelayan, perabotan leks plus kolam renang. Mau ini tuh tinggal perintah, hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan, gue ajak teman-teman gue nyebur deh puasa. Andai ku jadi orang kaya, oh yeah. Andai gak usah pakai kerja, gak mungkin. Andai ku jadi orang kaya, andai nggak pakai korupsi. Bisa. Amin, bisa. Amin. Amin. Bisa. Amin ya. Bisa. Amin. Amin. Semua bilang amin. Luar biasa, Kak Opi. Dan juga Kai. Halo Kai. Ini abang kamu. Iya, ini Kai, aku Bang. Bang. Bawa supir dari mana? Nemu pinggir jalan. Nama juga Bang. Sehat. Iya. Bobby sehat. Kak Opi, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sama-sama dong. Kai, nama panjang kamu, nama lengkap kamu. Boleh dekat lagi berantem sama mamanya apa gimana sih? Nama lengkap kamu Kai, siapa sih Kai? Kai Matahari Bejo Kaler. Kai Matahari Bejo Color. Jadi panggilannya Kai atau Bejo? Bejo sih. Serius, Bejo. Enggak kayak atau kan bejo. Kai atau Bejo? Atau
Ini kan Bang. Opi kangen banget sama seorang Opi Andresa, termasuk buat Sobat Ambiar yang besar dengan lagu yang barusan kita dengerin. Kamu waktu itu kelas berapa tuh? Aku masih SD waktu itu lagunya. Masih SD ya? Yes. Iya. Kalau DP Sama Kak, ini masih SD, masih TK. Masih SD ya, alhamdulillah. Masih TK, aku masih zigot. dia belum lahir. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya update kehidupan dari seorang Opi Andresa dan juga putranya Kai, kebersamaan mereka berdua seperti apa ini dia. Wih. Apa sekarang Kai? 18 tahun kayak 18 Gabri. tahun, oh my god, oke. 18. Berarti ketika lagu itu lagi hits banget ya, Lahir. dan mama kamu tuh bintang besar saat itu kan, nama penyanyi itu bisa dihitung pakai jari ya kan, dan mama kamu salah satunya. Ketika kamu realize bahwa at the time nyokap gue tuh bintang yang bersinar sekali loh. How do you find it? Gimana ya, itu kan dari lahir ya, jadi kayak udah biasa gitu. Tiba-tiba suatu hari aku sadar, lah orang lain gak kayak gini. Maksudnya? Gak kayak gini. Kayak orang lain, orang tuanya tuh gak ada yang penyanyi. Jadi beneran jarang gitu. Jadi waktu itu konser-konser gitu-gitu aku kira udah biasa. Tapi ternyata itu gak biasa. Pas aku sadar itu kayak, ya. Wow, she's a rockstar. Malahan kalau konser-konser gitu kan, dia kan waktu kecil suka diajak-ajak gitu ya. Apa speaker gede-gede, dia tidur aja di bawah speaker. Oh, anak speaker. Cuek bang, udah biasa banget gitu loh. Udah Dulu kebiasaan. kalau kita ngeliat Kak Opi itu kan pakai celana beler-beler, ketat gitu kan, robek-robek gitu, pakai tank top gitu yang kelihatan segini. Zaman dulu ya. Pakai apa namanya overall. Overall yang Pak. situ ya. Oke, Terus tahun yang 90-an. paling ngetop tuh Doc Mart ungu. Oh, Dr. Martin, ya kan? Mart ungu. Iya, Oh, iya. lo belum lahir. Jadi udah lahir ya, sosok muda. Sosok muda dia. Zigot, masih zigot aku. Karen Delano bagaimana waktu itu? Oh, udah. Lucu banget loh. Mas Rito tahu nggak Mas Rito? Tahu. Karen Delano dulu banget tuh. So Kai, dia nanya, Karen Delano siapa? Itu yang baju ungu kayak sofa tuh. Oh iya. Kai, mama kamu tuh di point of view tuh mama kamu seperti apa? Ibu yang seperti apa? Ya sebenarnya dari point of view aku ya ibu doang sih. Tapi ibu yang istimewa gitu. Kayaknya rata-rata gitu deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja dia ternyata Anak-anak gitu. dari seorang superstar gitu ya. Kita ngerasa kita ya, oh ya orang tua kita aja, bapak kita aja, ibu kita aja gitu nggak sih? Nggak ada waktu dari kecil kan ya udah ibu aja gitu. Setuju sih, in my humble opinion ya. Gak cocok. Gak cocok lo ngomong gitu kan. In my humble opinion. Info. Apa? Oke, istimewa semua. Ibu pasti istimewa Ibu buat istimewa. anaknya. Selamat Hari Ibu by the way ke semuanya yang di luar sana. Yes, baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu beberapa hari yang lalu Mother's kita Day. merayakan Hari Ibu Internasional. Selamat Hari Ibu. Kalau buat seorang Opi Andresa, Kai, anak yang seperti apa? Pertama saya tuh agak susah waktu itu hamil gitu ya. Jadi begitu nunggu 7 tahun hamil, kemudian kayak lahir, kayak dulu lahirnya di dalam air. Oh di dalam. Water birth. Beberapa waktu yang lalu kan lagi tren banget ya. Dia lahir di Ya, Bali, trending. tuh di dalam, pokoknya saya di dalam air gitu ya. Sorry, aku koreksi nggak mau bilang tren, ntar aku diomelin lagi. Tapi pada waktu itu Ya. ya, 2007 jadi di dalam bathtub. Pokoknya begitu saya tahu saya hamil, saya memberikan yang terbaik buat anak saya. Termasuk keputusan melahirkannya di dalam air supaya anak saya datang ke dunia ini dengan cara yang indah dan less stress. Jadi stresnya berkurang. Katanya seperti itu. Kemudian yaitu ASI 6 bulan, kemudian pokoknya diperlakukan sebagai anak yang ditunggu, sangat ditunggu-tunggu lah. Jadi yang paling penting pasti tahu ya, kalau jadi ibu paling penting kasih kenyamanan dan cinta yang banyak. Supaya dia juga sebagai seorang anak tumbuh dengan nyaman, bahagia dan pede gitu loh. Tahu bagaimana treatment orang dengan anak yang banyak dikasih cinta, pasti di banyak kasih sayang, pasti treatment ke orang-orang sekitarnya juga dengan penuh kasih sayang gitu. Dan sekarang melihat Kai sebagai anak yang sudah beranjak dewasa, anak Ya. yang seperti apa? He's really good guy ya. Maksudnya saya dan suami cukup bangga lah punya anak. Maksudnya belajarnya hampir tidak pernah dikasih tahu untuk belajar yang kayak gitu-gitu kan. Tapi memang karena anaknya cuma satu,
Eke emak-emak posesif. Posesif. Satu-satunya ini ya, seposesif berat ya. Iya, ya kan kalau anaknya cuma satu. Gak bisa tahan seminggu gitu. Nggak ketemu tuh nggak Yang bisa. padahal sekarang ini mereka tinggalnya kepisah, satu Bali, satu Bandung. Bandung. Yang di Bandung siapa Kak? Dia di ITB. Hai. Congratulations, selamat ya, Iya. keterima di ITB. Ya sebenarnya walaupun kepisah tiap minggu tuh tiba-tiba dia datang gitu. Oke. Namanya mama sayang kayak Gak usah dikabarin, aku balik ke kos tiba-tiba lah. Itu bisa tuh. Iya. Sering. Sering tiap minggu. Nggak ngabarin. Gak usah. Nggak tiap minggu. Tiap minggu, 2 ya. minggu sekali. Oke. Papanya responnya gimana nih? Tiba-tiba mamanya nyelonong aja, nggak ngasih kabar ke anaknya, langsung datang ke Bandung. Dia ngerti banget karena tadinya kan dia mau sekolah di luar gitu kan. Waduh, apalagi sekolah di luar gitu kan. Nggak bisa nih 2 minggu sekali datang gitu ya. Papanya bilang ya udah nih belajar dulu di Bandung sebelum bener-bener sekolah di luar gitu kan. Jadi ya latihan gitu loh. Apa rasanya sebulan pertama kayak ada di Bandung? Gila. Bahagia banget. Sebentar, mamanya, sorry mamanya. Kita tanya sama mamanya dulu. Mama gimana mama perasaan pasti sedih, kesepian. Iya, khawatir. kan biasa dari pagi bangun tidur udah urusin dia gitu kan, tiba-tiba dia udah bisa mandiri gitu kan. Jadi kayak kehilangan apa ya namanya? Kehilangan profesi sebagai seorang ibu. Ini lagi masa transisi. Jadi lama-lama udah bisa terima, lama-lama udah bisa terima. Bondingnya mungkin kurang ya Tante ya? Hah? Justru bondingnya terlalu ketat, jadinya terlalu melekat gitu ya? Jadinya Kalau Lepas Kai gitu ya? sendiri, terlalu lepas. Kai sendiri jauh dari mama itu gimana? Kan biasanya katanya mama selalu protek sama kamu, selalu posesif. Terus tiba-tiba kamu jauh dari mama kayak burung keluar dari sangkar ya? Aku jadi kayak bener banget. Dia happy lagi. Aku hampir kebaliknya. Aku pas bulan pertama itu aku agak bahagia karena kayak aduh lumayan nih independen nih, bisa ngerantau sendiri, hidupnya freedom gitu semua. Tapi sebenarnya abis bulan pertama, bulan kedua udah kayak kangen juga ya lama-lama. Nggak dimasakin, nggak. Masa sih? Iya. Oh, iya? Aku nggak pernah kasih tahu ya. Emang ini nggak pernah kamu ceritain? Aku gengsi. Aku agak kayak Ya, kalau- jaim-jaim lah ke nyokap. Oke. Tapi pas kalau lagi pembung di sini ya udah curhat dikit So dah. apa yang kamu kangenin dari mama? Dimasakin sih. Karena maghrib. Mama suka masak apa? Apa? Mama suka Wah, masak. mama masaknya banyak banget, spaghetti, steak, pizza dulu sering. Pokoknya kayak Mesti sekarang, cobain nih kayaknya. sekarang Indomie, nasi goreng doang tiap hari. Makannya. Ya, jadinya begitu, namanya juga anak kos ya, namanya juga anak rantau, anak kuliah. Kayak kita juga dengar satu passion atau keinginan dari seorang Kai. Ini dia, kita punya sebuah artikel dari Kai. Cerita Kai, anak Opi Andaresta berwajah blasteran, kejar cita-cita jadi pemain basket profesional. Wow. Oke, sekarang udah kuliah di ITB, gimana dengan cita-citanya jadi pebasket? Masih ada. Aku alhamdulillah masuk tim basketnya. Kemarin baru kelar tanding di Jakarta, minggu depan lagi di Bandung. Oke. Tapi emang jujur kalau digabung sama akademis ada keberatannya juga. Nah, Kenapa ada raut wajah yang agak tidak setuju dari seorang Opi Andaresa? Iya memang karena ITB kan Sibuk banget pasti. tugasnya banyak gitu, jadi pontang-pantingnya tuh ya tapi tetap harus alhamdulillah. Kamu ambil Ya. jurusan apa? Aku Bis- SBM di bisnis. bisnis. Oh, business management. Iya. Oke. Alhamdulillah menurut saya balance-nya udah lumayan bagus. So far aku suka banget di ITB karena challenge akademisnya dapet, tapi juga prestasinya juga dapet gitu, worth it gitu pada akhirnya. Pas lulus, menurut aku bakal semuanya worth it, all the Oh, iya? effort, all the hard work, semua malam-malam yang jam 4 pagi sampai belajar, itu menurut aku pada akhirnya bakal worth it banget. Kamu belajar sampai jam 4 pagi. Wait sebentar, kok kayaknya ada banyak hal yang mamanya tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Orang kalau di WhatsApp nggak dijawab-jawab. Di telepon. Jam 4 pagi tuh karena menyelesaikan tugas atau apa sayang? Banyak kita menyelesaikan tugas atau mau nonton film aja karena nggak ada waktu So, kosong. oke, kenapa kamu bukan tidak ingin mama kamu tahu atau seenggaknya nggak kasih kabar? Nah, ini teorinya aku ya. Oke. Biar ntar pas ketemu ngobrolnya bisa banyak. Oke. Itu teorinya, prakteknya? Iya kan? Kalau aku nggak juga. Oke, biar banyak yang diceritain. Iya, karena kalau aku cerita tiap hari kan pas ketemu ya udah mau cerita apa. Apa yang bisa kamu ceritain ke mama yang mungkin bisa kamu share di sini yang kita juga nggak tahu dan mama kamu juga nggak tahu? Apa lagi ya? Sebenarnya kayak kalau aku lagi stres, mama itu biasanya my emotional support gitu.
Emang mama itu aku selalu telepon tuh kalau aku lagi stres, kalau aku lagi kayak aku butuh uang kadang-kadang. Kayaknya itu dia yang paling Namanya anak. Anak lah. Tapi emang mama itu biasanya tuh kayak kalau aku lagi kebanyakan terlalu banyak beban tugas atau lagi rasa sendiri, rasa kayak kangen banget sama orang tua, itu pasti aku langsung telepon mama. Aku langsung kabarin kayak aku lagi kenapa. Dan menurut aku itu kayak mama itu selalu punya jawaban yang benar gitu. Aku langsung tenang. Menenangkan ya sayang. biasanya suka marah-marah. Apaan sih mama? Apa sih? Namanya juga gengsi dong. Tapi mamanya kalau kangen sama anaknya terus anaknya nggak bisa dihubungin gimana? Ya udah pasrah aja. Seberapa sering pasrahnya? Sekali sehari. Ya lumayan sering sih. Ya, tapi ya itu dia bahwa kita sebagai orang tua memang harus sadar bahwa anak memang harus dilepas pelan-pelan ya kan. Kalau nggak akan mandiri-mandiri gitu loh. Kayaknya gue di antara semua ibu-ibu paling posesif kali gitu loh. Dan kita harus tega ya. Untuk ngelepasin anak ya. Iya, jadi masih Proses. Karena ada ketergantungan terus ke kita ya. sebetulnya anak kita kuliah gitu ya lepas dari Juga kita. mandiri. Mereka nggak ada masalah, justru yang masalahnya adanya di kita gitu loh. Mereka akan cepat beradaptasi, cepat kalau ada masalah mereka akan belajar, ya nggak? Masalahnya adanya di kita. Betul. You prepare for yourself. Actually yes, that's our problem, not. I agree. 100%. Agree apa lu? Agree ya? Agree. Agree about what? About anything. Apa aja pokoknya Iya, iya. yang penting ikut. Oke. Tapi kalau soal pacar kamu terbuka. Udah boleh nggak sama mamanya? Mama tanya mama dulu. Masalahnya mamanya posesif nih. Gimana mah? Gimana mah? Kalau justru saya bilang sama Kai, Kai cari pacar gitu loh. Justru Mamanya boleh. Biar karena nggak bosan di sana. iya biar ada apa ya, ada balance gitu ya antara dia belajar terus ya pacaran. Dan pacaran itu kan juga belajar how to treat women, ya kan? Gimana memperlakukan perempuan yang proper lah gitu kan, belajar sebelum nanti berumah tangga, kalau menurut saya gitu. Jadi saya senang kalau kamu udah punya pacar belum sih? Alhamdulillah. Ada sayang. Mbak Opi baru tahu sekarang kalau dia punya pacar atau? Udah tahu. Udah 2 minggu. Kalau di film Dilan gini, saya bayar ke ITB tapi yang ngasih pacar Unpad nih. Anak ITB pacaran sama anak Unpad. Oh, ITB antara ITB dan Unpad, pacarnya anak Unpad. Tapi pacarannya nggak umpat-umpat. Nggak ngumpet-ngumpet maksudnya. Tolong ya jangan umpat-umpat si Marcel. Iya, Ngumpat. Wih Udah. gitu tuh jadi orang tua. Dia mah anaknya nggak boleh pacaran sama dia. Padahal anaknya seumuran sama Kai. Masih nggak boleh sama dia. Karena kan masuk itu ya. Iya kak, kan maksudnya gini, sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh. Kenapa sih Mami? Iya kondisinya kan dia kan tugas, maksudnya kan dia belajar, takutnya nanti jadi dia nggak fokus. Karena kan anak-anak sekarang yang kita butuhkan tuh adalah pengertian kan, perempuan tuh harus mengerti. Sedangkan dia kan tugasnya kan setengah beda. hidupnya dia kan sudah punya negara Beda. Iya dia memang kontrak sama negara Emang istilahnya emaknya gitu aja ya. belum mau ini mah. First of all, you must treat the best to your mom. Artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau masalah pacar, kayak sama papa cerita juga. Cerita juga. Malah sebenarnya ke papa duluan, baru ke mama. Rese banget Apa? gak sih? Rese banget gak? Karena papa kan cowok juga ya. Jadi dia kayak lebih kayak, oh, aku punya pacar, bagus gitu. That's my boy. Kalau mama aku kasih tahu, oh namanya siapa, tinggalnya di mana, umurnya berapa gitu. Sensus penduduk. Kalau papa itu support, kalau mama interogasi. Ya, laki-laki kan nggak suka diinterogasi kan. Ya, tapi kan itu bentuk perhatian seorang ibu. Banyak yang dipikirin soalnya. Coba apa yang kayak mau sampaikan untuk mama, karena kayaknya mama kamu banyak yang dipikirin nih. Mama udah ngajarin aku yang baik mah, ayah Dedo udah kasih tahu aku cara treat a woman yang benar. Dan aku alhamdulillah semoga aku bisa pacaran yang langgeng juga yang ini. Langgeng. Kayaknya nggak Mbak Yang ini Opi bisa lagi juga. Sebentar, emang umur berapa pacarnya sayang? Umur berapa pacarnya? Hari ini 19 ulang tahunnya dia hari ini. Oh, happy birthday buat pacarnya Kamu Kai. nikah sama dia nanti?
masih panjang sih, tapi insya Allah bisa tahan panjang ya, amin lah. Mamanya deg-degan loh kayak mama kamu lihat deg-degan loh. Halo. Sama Mbak Opi kayaknya nggak usah khawatir gimana-gimana. Kayaknya anaknya kayaknya anak yang manis dan juga bertanggung jawab. Semoga ya. Iya, iya, Jadi kayaknya harus meninggalkan rasa kekhawatiran dan kemelekatan. Kemelekatan. Ya, kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ya. Iya bener. Present ya. Present. Present. Present tense. Oh present, like present. Oh bukan present. 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 Also present. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Kami ucapkan terima kasih buat Pasto Present. Dulu 2002 Antero Black. Kemudian 2003 ganti nama jadi Pasto. Yes. Sampai akhirnya keluar masuk beberapa generasi. Tiga kali bongkar-bongkar lah. 3 kali Bongkar ini udah selamanya ya berarti bongkar ya? sampai akhirnya Sakinah mawaddah. amin ya. Mawaddah warahmah. Ryan Pono dan juga Melto sekarang hadir dengan Nama baru? Pasto Present. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar mereka yang kemarin hiatus 15 tahun 3 kali pemilu loh itu ya. 3 kali pemilu. 3 kali pemilu mereka comeback ini. Yang tertidur 15 tahun Pasto Present sekarang bangun kembali ya. Mereka ini juga jebolan dari Bintang Cari Bintang ya. Dari Trans TV juga. Apa rasanya 2006. bisa kembali lagi di sini dengan nama atau rebranding Pasto Presence? Ini kayak nostalgia ya sebenarnya. Jadi udah lama nggak kesini, terus tiba-tiba diminta kesini lagi itu kayak apa ya? Kayak recall ya. Kayak recall. Memori yang lama ya. Memori yang Mas ini lama. berapa sih mas? Tadinya kita berempat. Tadinya berempat. Awal berdiri itu berempat. Waktu di Bintang Cari Bintang itu berempat. Berempat, oke. Oke. Terus jadi berdua itu tahun 2008. 2008. Dan sampai sekarang? Ya. Ganti bongkar pasang hiatus 15 tahun. Dulu Dulu itu kenapa sempat berpisah. Jadi ini rujuk kembali gitu ya ceritanya. rujuk kan? Ya rujuk kok. Sebenarnya ya masa muda lah waktu itu ya. Darah muda. Darah muda. Iya. Jadi ada Pak masalah-masalah Haji yang harusnya bisa diselesaikan secara dewasa, tapi Iya. kita memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Siapa yang paling bermasalah? Saya. Sebenarnya Nggak masuk kategori. yang keluar dari Pasto awal itu aku. Oke. Gue keluar duluan 2010 ya. 2011. Efektifnya 2011 ya. 2011. Terus akhirnya Setelah itu Mel tuh sempat Sempet jalanin 5 tahun habis itu keluar juga. Kalau keluar juga pada akhirnya. Maksudnya udah tidak diteruskan lagi gitu. ya, belum ada yang cocok juga gitu pasangannya. Terus ya. kalau Ryan keluar, Melto keluar, sisa siapa saat itu?
Nggak ada. Tidak mau disebutkan? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oh, oke, tidak ada hiatus 15 tahun. Yes. Ya. Solo karir. Ya. Solo karir, solo Dan karir. apa yang akhirnya memutuskan untuk cuy, kita bareng lagi yuk. Pasto Presence nih. Ya sebenarnya yang paling jadi pertimbangan itu kan Pasto ini sebenarnya sebuah market yang tertidur itu ya. Jadi kayaknya kita kepikiran kalau misalnya kita jalan lagi kayaknya seru nih. Kita bisa muncul lagi kemana-mana. Kita bisa ketemu lagi dengan banyak orang dan lebih banyak audiens lagi. Jadi dan memang waktu itu secara dewasa masalahnya sebenarnya bukan masalah yang berat sebetulnya. Masalah apa sih dulu? Gitu lah ya Mel ya. Biasanya kan kalau misalkan duet gitu, pasangan duet itu pasti materi. Apakah karena pembagian? Oh bukan. Cuma karena Itu lebih ke suami istri kayaknya ya. Enggak mas, karena ada kalau misalkan teman-teman duet. Kebetulan kita enggak. Kebetulan kita enggak. Kita enggak. Oke, atau masalah baju, kamu baju itu. enggak ya, masalah biasa aja. Masalah. Jadi mungkin karena kita udah masuk di usia-usia midlife gitu ya, jadi kayaknya perlu untuk rekonsiliasi nih kayaknya nih gitu. Dan ternyata ya powerful, kita bisa bikin intimate concert, bisa Oke. segala macam. Ryan dan juga Melto sampai akhirnya kita tuh mencoba mencari tahu tentang Pasto yang hiatus, kemudian muncullah generasi demi generasi dan muncul juga ini Pasto lainnya. Boleh cerita nggak ini namanya sama Pasto tapi wajahnya berbeda? Iki yang masalah ini. Oke, apa yang masalah? Apa yang bisa diceritakan? Jadi sebenarnya karena ada entitas ini, jadi waktu kita Entitas ya? waktu kita keluar itu kebetulan nama Pasto itu sudah dipatenkan dengan salah satu label yang menaungi kita dulu, gitu. Dan setelah kita nggak ada, akhirnya Pasto ini dihidupkan lagi dengan personel yang Generasi baru. Kenal? tahu kenal. Adik-adik ini. ini mantan idola itulah ya. Pokoknya. Akhirnya kenapa kita reuni dan kita memakai nama Pasto Present sebenarnya untuk membedakan entitas itu secara administratif aja sebenarnya. Tapi gimana perasaannya ketika nama Pasto itu dari tahun 2003 dan itu adalah nama yang membesarkan kalian dan kalian membesarkan Dipakai nama orang itu lain. secara administratif dipakai orang lain dan itu menjadi brand mereka. Sebenarnya kalau aku pribadi itu agak gemes juga sih gitu. Cuman ya lagi-lagi again kita tuh aku pribadi juga nggak terlalu mengerti masalah hukumnya seperti apa. Jadi mau nggak mau harus terima aja gitu. Wow. Intinya Pasto Reborn Legowo gitu ya. ya. Pasto Reborn ya. Iya, yang Enggak, Pasto aja. Pasto aja. Pasto aja. Oke. Justru kayak kita yang jadi kayak baru kan. Jadi kayak baru jatuhnya Iya. dengan Pasto Pasto Present Present. ini. Padahal istilahnya OG-nya ya kita gitu. Iya, yang originalnya. Iya. Mereka maaf ada kulonuwunnya nggak ke teman-teman? Jadi gini Pasto sebenarnya Present? labelnya ini pun kan sebenarnya label yang waktu itu menaungi kita juga. Dan label dari Bunda juga sebenarnya dulu, Maya. Oke. Gitu. Labelnya sama. Labelnya sama. Dan akhirnya jadi ini bukan serta-merta tiba-tiba sih. Jadi sebenarnya Pasto ini sudah berjalan sebelum kita memutuskan untuk reuni kan. Paham? Jadi secara psikologi sebenarnya tidak ada konflik sebetulnya. Ya. Baru terasa ada konflik ketika kita memutuskan untuk reuni. Oh, ini nama kita yang dulu udah ada yang pakai nih. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Perasaannya sedih ya, wajar ya manusia. Atau dari bangkit. labelnya mungkin Mas ada permisi atau kayak gimana bahwa ini akan ada orang baru untuk memposisikan. Nama lo yang dulu dengan- kita pakai nih, mau Iya. kita pakai nih. Sebenarnya tidak ada kewajiban itu ya, karena mereka yang duluan mendaftarkan di hak cipta, Oke. mematenkan nama Iya, Pasto. tapi kan ada penggemar-penggemarnya yang Kebingungan ya. kebingungan. Ada kan iya kebingungan itu Nah, pasti. makanya sekarang jangan bingung lagi. Oke, Pasto Present. Yes. Betul, Pasto Present. Yang bingung Apakah kan? Pasto Present ini juga berkaitan dengan label yang dulu nggak? Berarti beda lagi, berdiri sendiri. Kita secara label, secara production kita berdiri sendiri, tapi kita udah ngobrol lah. Udah ngobrol. Udah ngobrol, sudah berdiplomasi baik-baik lah. Kan gak usah ribut-ribut kan. So, Dikomunikasikan good luck dengan buat baik. Pasto Presence. Thank you. Apapun Presence. namanya yang penting Yes. kualitasnya. Betul. Itu yang jauh lebih penting. Tapi alasan buat comeback buat secara personal untuk Ryan Pono dan juga Melto itu apa? Kalau aku lebih ke mau menyelesaikan apa yang belum selesai ya sih. Betul. Jadi dulu itu kita cutnya tuh tiba-tiba. Waktu itu 2010 itu Pasto lagi peak-peaknya. Kemudian ada satu isu, satu masalah yang aku meresponnya dengan ya darah muda tadi. Emosi. Sebetulnya gue mutusin gue keluar aja lah. Karena gini, waktu itu kalau dilanjutkan kita tetap berhubungan secara profesional, tapi secara temenan udah ada yang rusak. Ya dan
tidak akan baik berjalan. Jadi memang perjalanannya harus seperti ini. Gitu. Jalannya Lebih baik harus mundur aja dulu. lebih baik. Iya. Itu lagu-lagu Pasto saat itu dulu namanya Pasto. Lagunya tuh lagi tangga lagu selalu nomor 1, chart nomor 1. Terus tiba-tiba Hilang. hilang. Sedih tuh pasti ya. Dulu sebelum aku mutusin keluar banyak yang ngomong lo jangan keluar lah sayang gitu. Ya tapi ya gitu ya kadang-kadang kalau udah nggak serak di hati gitu. Iya. Gak bisa dipaksakan juga Nggak bisa ya. dipaksain dan Bisa begitu kita dipaksain. jalan sekarang setelah 15 tahun itu yang paling surprise-nya ya nggak ada apapun yang berubah. Energinya energi nggak ada, iya. Nggak ada yang berubah energinya. Tapi kalau aku secara pribadi ya yang besar dengan lagu-lagu Pasto. Dan dulu kan aku siaran di radio kan. Kayak mau nama mereka Pasto Present. Lu manggung dimanapun kita bakal menyebutnya sebagai Pasto. Iya. Iya. Dan itu pun pasti akan Dan terjadi orang ke semua orang. dan orang nggak akan tahu Pasto siapa, yang tahu Pasto ya berdua Ya, ini kalian. yang kita Iya. tahu. Gitu. Ya ini Amin. dari sisi kita ya. Dari sisi kita yang mendengar ya. milenial ini. Iya, kami yang milenial ini yang besar sama Milenial. lagu-lagunya Pasto kan. Tapi 15 tahun hiatus pasti ada perasaan berbeda ketika manggung lagi. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Setelah 15 tahun vakum dari dunia musik, Pasto rasakan gugup saat pertama kali naik ke atas panggung lagi. Emang ada rasa canggung-canggung gitu mas, gugup-gugup gitu. Sebenarnya gugupnya gugup karena kita format berdua. Kalau aku solo masih sering manggung. Oke. Kalau Melto dia yang lebih aktif Bukannya di belakang enak kalau layar. berdua ya jadi nggak gugup. Cuman kan kita harus ada harmonisasi kan. Harus Kita tuh udah lama banget nggak manggung Nggak berdua. nyanyi bareng. Nah itu yang buat kita gugup jadinya sebenarnya. Oke. Dan terbukti memang nggak ada. Kan harus kawin ya di panggung gitu kan. Ya dan terbukti memang itu jadi ketakutan aja. Ternyata sudah di panggung ya Ya. baik-baik Mengalir aja. sendiri aja Ini gitu kita ya. intimate concert waktu itu 3 jam tidak berhenti sama sekali. Nyanyi 3 jam. 3 jam. Wow. Audiens nggak duduk, nggak makan, nggak minum, nggak istirahat. Jadi 3 jam non-stop. Kita nggak ada break sama sekali. So much lagu, fun. Ya. lagu ke lagu itu langsung aja terus. 25 lagu ya kita bawain ya. Mungkin waktu manggung mungkin ada Laila kali waktu itu ya. Makanya iya ada Laila makanya canggung gitu maksudnya. Laila canggung. Lagu. Ngantuk gak kok kak. Itu apa rasanya pas pertama kali manggung, ketemu lagi barengan di lagu pertama itu feelingnya seperti apa? Kita cukup surprise juga ternyata anak-anak Gen Z tahu lagu kita juga. Nah. Gitu. Ada anak Gen Z nggak di sini? Aku. Ini. Enggak dong. Apa lu Gen Z? Lo enggak dong. Saya. Muka lo kolonial, bukan milenial lagi. Lu udah laula. Itu kan dari sisi Gen Z Priok penonton, lain, dari Gen Z sisi Priok. penonton. Tapi dari teman-teman Pasto Iya, Gen Z Present Priok. tuh ngerasanya apa ketika mau tampil dan pertama kali tampil lagi di atas panggung? Kalau gue pribadi tuh deg-degan. Masih ngerasa hal itu? Ngerasain deg-degan. Iya. Mungkin karena gue itu sudah lama banget ya nggak nyanyi. Jadi Jarang perform Melto karena dia fokus di belakang layar juga. fokusnya di belakang layar. Jadi gue deg-degan banget gitu. Pas di panggung ya mas. Oh, oke. Padahal Melto walaupun jarang di atas panggung, tapi kan dia di belakang panggung kita tahu menjadi coach di ajang Ya, pencarian bakat bakat, ya. bertahun-tahun ya. Kita kasih lihat yang satu. Total udah berapa tahun coaching ajang pencarian bakat itu? Sebenarnya coaching ajang pencarian bakat ini tuh sebenarnya tadinya kita berdua gitu. Tahun 2010. Tahun 2010. Kenapa pisah lagi itu? Terus karena kita pisah, ya kan? Pisah. Karena kita pisah, ya udah nggak jalan lagi. Terus lo tahun berapa ya? Terus aku lanjut di 2017. 2017. Sendiri. 2017, 18, 19. Di situ Melto nggak barengan? Enggak. Kita barengan di Kita barengan itu di season yang zaman Covid. Covid. 2020-an ya. 2020, 2021 2020, 2021. gitu. Setelah itu Melto. Setelah itu baru gua. Oke, sorry sebentar, awalnya tahun berapa yang barengan? 2010. 2010. Melto, lu sempet ngerasa gedek nggak sama Ryan Pono? Lu sempet berdua bareng, terus tiba-tiba dia cabut lagi on fire-nya banget, Pasto, termasuk punya job untuk coaching, kemudian jobnya juga di-cut karena dia juga nggak kelar tuh di situ. Enggak sih. Gua lebih percaya kalau Itu sabar dia orang. Gue lebih percaya bahwa rezeki itu nggak kemana-mana. Ya, betul. Jadi kalau misalkan Ryan yang dapat, toh waktu dia pisah, gue tuh masih menganggap dia tuh adalah sahabat gue gitu. Jadi kayak
kalau misalkan dia dapat ya udah ini rezekinya dia gitu. Wih, wise ya. Tali kasih. Tali kasbon ya. Oke. Tapi dari semua, oke, kalau gitu kita tanya sama dua-duanya aja. Kalau gitu Ryan Pono, siapa anak didik yang menurut Ryan Pono dan Yang juga cepat Melto? banget dan pekan menangkap materi. Masing-masing. Pokoknya zaman gue itu yang fenomenal itu ya LTZ itu ya, Lyodra, Tiara, Ziva. Wow. Liodra, Oke. Tiara, Ziva. Oke. Angkatan itu. Oke. Oke. Kalau Tapi yang angkat- oh ya. kalau angkatan abang, Salma yang cepat nangkep ya. Salma sama Paul. Oh, Paul. Polaro. Sebutkan hanya satu yang paling favorit, Melto. Duh, jangan gitu dong. Paling Nggak favorit apa-apa, siapa? Mas, siapa Mas? Kalau aku favorit ya, Yes. Iya. di proses latihan pada saat itu ya, Tiara. Tiara. Melto. Salma lagi. Salma Safari. Sama saya bilang. Oh, oke. Oke. Ya terbukti kan mereka sekarang menjadi bintang, Yes. ya kan dengan Diva, kelebihannya yang diva. masing-masing. Tapi apa sih kesulitan untuk coaching anak-anak ini, mereka yang angkatan anak-anak muda yang berbakat yang luar biasa sekali ini? Kalau ngelatih mereka tuh sebenarnya kalau secara teknis tuh mereka udah bisa ya. Udah jago. Udah jago semua. Cuman lebih ke susah kalau kita ngurusin mentalnya mereka Oke. gitu. Karena kan Anak-anak Gen Z itu kan rawan rawan banget ya, gitu. mentalnya Mental ya. issue ya. Mental issue. Terus Banyak karena pressure. seminggu itu, karena cuma waktunya seminggu, jadi dan acaranya padat banget tuh setiap harinya ada, mereka tuh suka nggak siap sama kayak gitu-gituannya. Iya, gitu. iya. Nah itu lumayan jadi tugas kita ya. Ya kita lumayan jadi Gimana kayak cara- Lumayan jadi kayak psikolog juga jadi. Jadi ngedrill bukan hanya suara tapi mentalnya juga ya. Buat Pasto Present, selamat datang kembali. Ya seperti janji mereka dengan lagu Tolong Aku dong Pasti nyanyiin Kembali. lagu- iya, itu lagu Dan sekarang favorit mereka kita. kembali di sini, boleh nyanyiin lagu Aku Pasti Kembali ya. Yeay. Buat Sobat Ambiar, fansnya Pasto, mereka hadir kembali dengan Tapi Pasto ini aku pasti Present. kembali tidak untuk mantan ya guys. Jangan dong. Masih berhubungan maksudnya ya. Mereka pun masih berhubungan sampai dengan sekarang. Sobat Ambiar, kita akan saksikan penampilan comebacknya mereka. Ini dia Aku Pasto Pasti Present dengan Kembali. Aku Pasti Kembali. Ambiar ini Kang Eman Madu dan juga Kang Eman Aris yang mana? Purwadi Kang ya. Eman yang mana? Kang Eman dari Cianjur. Aris Lebah. Kang Aris. Siapa? Aris Purwadi. Aris Purwadi. Yang satu dari Garut. Kami mengucapkan terima kasih ya, sudah hadir. pagi-pagi Sama-sama, ya. terima kasih kembali. Ini mereka kontennya jadi viral di media sosial, naik-naik manjat ke atas pohon. 50 meter itu tadi. Ya. 50 meter. Ada 50 sampai 60 meter ada. Masya Paling Allah. tinggi. Nggak pakai pengaman. Enggak. Paling tinggi berapa meter pohon yang pernah kalian panjat? Mungkin 70? 70 ada. 70 ada. 70 meter. Wow. Jadi begini, kan pohon itu ada dahan. Jadi dari dahan ke atas tuh Masih terhitung. tinggi lagi. Oh, oke. 70 meter. Takut jatuh. Mungkin kan, Mendahannya takutnya nggak kuat tiba-tiba. Kita punya insting sih. Insting. jadi udah terbiasa. Jadi Atau kita- di bawah udah dikasih kayak Ada netnya gitu, ada jala atau apa. Ya, Nggak ada pengaman sama tampung. sekali ya. Tapi ini bukan untuk ditiru ya Sobat Ambiar ya. Benar sekali. Tapi yang jadi pertanyaan, karena kalian kan katanya mengambil madu ini kan. Apakah memang ini profesi kalian untuk menjadi pemburu madu? Ya memang ini pekerjaan kita sehari-hari untuk berburu lebah madu. Memang pekerjaan sehari-hari sehari-hari. atau pekerjaan sampingan? Pekerjaan Bisa dibilang pekerjaan sehari-hari karena Kita- bisa juga dibilang sudah menjadi hobi kita.
Jadi hobi. Hobinya memanjat gitu. Ya, gitu. Hobi yang akhirnya dijadikan sebuah pekerjaan. Oh, dalam Kayak aku. Kenapa? Aku kan juga sering manjat. Manjat apa? Sosial. Dalam 1 minggu berapa kali kalian berburu madu manjat-manjat gitu? Kita tergantung cuaca ya. Kadang-kadang hampir full tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Pernah nggak sih Mas tiba-tiba di pertengahan gitu kan itu kan sampai katanya sampai 50 meter terus pusing terus kan namanya manusia Darah rendah misalnya. Darah rendah, ya. Belum makan misalnya. Oke, mungkin untuk sampai saat ini kita belum pernah. belum pernah. Amit-amit jangan sampai. Amit-amit jangan pernah. Berarti makan dulu yang banyak kali ya. Ya, gitulah gak juga sih. Kenapa? Kalau makan dulu takutnya berat, badannya jadi Nggak bisa manjat. ya gitu. Kita mau tanya juga buat kalian ya, itu kenapa kalau naik itu tidak pakai pengaman, misalnya pakai tali atau Iya. apapun itu, karena kita ngelihatnya aja tuh ngilu gitu, apalagi sekarang baru tahu ternyata pohonnya sampai 50 meter. 50 sampai 70 loh. Ya. Jadi untuk hal seperti itu, jadi kita mungkin untuk mengambil pengaman kita juga agak gimana ya? Jadi agak susah bergerak, agak canggung gitu. Jadi lebih enak tanpa bawa apa-apa. Buat kalian Oh, lebih nggak mudah usah untuk pakai bergerak pengaman. memanjat pohon kalau tanpa pengaman. Pengaman. Terus Oh. Mas kan kalau asal manjat kan nggak tahu kalau di atas ada madu, kalau ternyata nggak ada madu. Iya. Jadi kita udah apa namanya? Jadi sebelum manjat kita udah tahu area sekitar. Jadi kan si madu itu ada hubungannya dengan bunga. Jadi kalau musim bunga nggak mungkin ada madunya. Saya kira kalau nggak ada madu dia nyanyi. Madu, mana made udu gitu. Saya tipis aja, tipis. Jadi harus musimnya. Harus musimnya. Musim madu itu tuh biasanya kapan aja? Madu apa nih? Jadi itu gak nentu sih, gak nentu. Gak nentu. Dan kita juga kadang berburu dari tempat ke tempat. Jadi kita keliling Jawa Barat. Benar. Dan Oh, jadi kalian tuh nggak di satu wilayah dong? Enggak. betul, Ter. betul. Berarti itu pohon orang dong? Nggak ketemu, iya benar pohon orang. Bukan pohon orang, jadi pohon di hutan. Oh, pohon di Hutan alam. Oh, kalau pohon di hutan berarti punya pemerintah. Tani. Oh, itu sekali kalian berburu madu bisa dapat berapa dalam 1 hari? Tergantung musim ya. Benar sekali. Juga tergantung kalau lagi musim hujan kan madu kosong. Oh, Kalau madu unggul tuh musim kemarau. Pernah Iya, paling kemarau tuh banyak, banyak, ya. 1 hari? Satu sarang pernah saya dapat sekitaran 17 sampai 18 kg satu sarang. 17 kilo. 17 kilo. Ya, satu sarang. Itu dijualnya per kilo berapa kalau madu itu? kilo. Kita variatif ya. Iya, benar. Kenapa? Kita ada yang harga di 250 per kg. 250 per kilogram. Wow. Sekali dapat pernah sampai 17 kilo. Banyak juga kalau per hari ya. Tapi tidak setiap kita berangkat. kan tergantung cuaca, Ganti- tergantung suasana. Tidak setiap kita berangkat ke hutan itu dapat madu. Iya. Kata mereka, lu aja coba manjat sono. Nih kita mau kasih lihat ya ketika mereka manjat seperti apa Sobat Ambiar untuk mengambil madu di atas pohon. Videoin juga tuh, berarti ada yang manjat sambil videoin Video juga. Siapa Mas Ada yang video? video. Kita yang videoin teman kita sendiri. Kalau yang ada yang nggak manjat, kita kalau udah capek teman kita yang manjat. Kalau kita capek gantian gitu. Pernah nggak di pertengahan capek diem? Pernah. Oh sering, pernah Diam tidur nggak dulu. di tengah-tengah? Enggak, kalau tidur kan takut jatuh. Kalau ketiduran terlalu diabetes. Gula darah ya. Kan namanya orang capek loh. Iya bisa jadi, tapi kita juga ada momen Eman dan juga Aris ngambil madu dari sarang lebah liar. Ini pasti bahaya juga, kita mau lihat momennya seperti apa. Iya. Ini udah ada madu di depan ini tapi madunya, ini madu bukan madu mana ya? Ini madunya Mas kan? Benar. maksudnya gimana sih? Nggak enak banget kalimat. Madu yang Mas bawa ya. Apa sih kalimat Iya, lo nggak enak madunya banget? Mas tuh kayak Dewi mau dimaduin. iya. Gua jambar. Nah, ini sebentar. hasilnya. Sebentar. Hasilnya beliaunya di atas. Betul, Ini. Mami. Pertanyaannya pernah disengat nggak? Sering. Itu gimana tuh untuk Iya yang kan, nggak bisa itu dihindari maksudnya. kan? Iya kan nggak ada Nggak bisa pengaman. hindari, tuh. karena kan Kok udah sengatan sama madu? Ya sengat-sengatan ya. Itu jenis lebahnya apa? kalau untuk Latin Apis dorsata, kalau untuk di Indonesia mungkin odeng lah. Nggak sampai yang bengkak-bengkak gitu? Kadang-kadang Bengkak. Cuman resiko. Udah resiko, udah biasa mungkin. Oke, kita mau menantang Marcel untuk mencoba madunya. Ah sama aku lah. Oke, Mami. Oke, sini Oke. Mas. Boleh Kang, boleh bantu kita. Ini asli nih. Mas Ini boleh asli dibawa langsung. Asli dibawa langsung.
Oh, bagusnya. Kan kalau lebah itu ada ratu lebahnya ya. Ada. Itu dalam apa sangkarnya ini tuh bilangnya apa sangkar atau apa ya? Sarang. Sorry. Oh sangkar ya. Kalau sangkar tuh burung. Suka kebawa tuh si queen bee-nya, si ratu lebahnya. Kalau ratu jarang. Jadi Bintang tamu, ayo kita dong, kita bersihin dulu semaksimal mungkin Bisa. langsung kita ambil. Oke. Ayo kalau mau Udah aman nyebut nih, bintang Mas. tamu ada yang mau Awan, nggak? awan. Berarti sarangnya bisa Dalamnya ditelan. kayak gini. Oh jangan. Oh jangan. Dilepeh aja. Oh dilepeh aja. Oh dilepeh doang. Dalamnya ini nggak bisa dimakan ya, nggak Mas? bisa dimakan. Kan ada yang bisa dimakan tuh kalau orang jualan tuh bohong berarti. Sebetulnya bisa dimakan tapi seret sih. Oke, Wi potongin yang banyak supaya bintang tamu Iya, yang benar. lain juga cobain. Dan ini juga kalau ya. dimakan tidak Iya, bahaya. silakan. Oke, jadi teman-teman, jadi Dari- kalau sekali lagi sarang ini tidak bisa dimakan, Iya, benar. cuman diisep-isep, Diisep. lepeh. Iya, betul dilepeh. Oke, kalau mau lepeh boleh lempar ke Marcel ya teman-teman ya. Makasih ya. Makasih. Tolong yang mau ngelepeh-ngelepeh, tolong. Sebenarnya boleh dimakan. Oh oke. Tapi Mami Apa perbedaan madu asli dan juga yang palsu? Iya. Nah justru itu sangat sulit dibedakan. Jadi madu Ayo, asli Mas, memang tambah ada sedikit, khas Mas. gitu. Dia Ada khas. ada aroma lemah. Semutin, benar. Oh itu enggak. Justru semut itu hama bagi petani lebah. Takutnya kalau disemutin rambut kita lurus. Smoothing. Oh jadi bukan berarti yang disemut. Ya aku juga dengar kalau disemutin palsu enggak ya? Oke. Let's go. Boleh kita coba? Maaf, ini punya aku. Tapi madu manis ya. Enak nih. Manis. Manisan mana sama Iya, Mi. saya? Manis yang manjat. Good. So good. Kami. Enak banget. Natural. Let's try a little bit. Easy. Enak. Enak banget. Aduh. Aduh, enak banget. Banget nih. Potong kan bisa. Enak, Sel. Enak Ini enak. Enak ya? Enak banget sumpah. Kok beda ya sama madu yang biasa kita beli? Kalau ini kan masih asli fresh. dari hutan, fresh. Ini fresh banget loh Sobat Ambiar. Iya. Beda ya? Iya enak ya. Beda. Sobat Ambiar ini pertama kali kita nyobain madu. Iya, ini enak Langsung dari banget. sarangnya jujur ini beda banget sama madu yang botolan. Ini kayaknya Beda ya? Seger, iya lebih seger. kita kalau makan madu ini ratunya bakal benci kita nggak ya? Ratunya nggak ke bawah sih, tapi emang bener fresh Itu sarang banget gua. ya. Beda sama madu-madu lainnya. Manisnya itu bukan manis yang kayak orang-orang jual di luar. Langsung manis Jadi loh. agak anget apa gitu. Enak banget Aroma khas lebah. Tiap daerah rasa madunya, teksturnya atau rasanya beda? Oke, jadi madu itu tergantung bunga. Jadi nggak sama. Justru madu asli itu selama sepanjang tahun itu nggak sama, jadi beda-beda. Ini aku Oke, potongin. tergantung bunganya Ah, apa, betul. tergantung musimnya juga. Betul. Oh jadi banyak faktornya. Betul. Tergantung daerah, ketinggian juga segala macam. Oke kita mau kasih lihat komentar dari. Aku kue ulang tahun ini. Marcel kerja, Marcel. Mi, sisain dikit ya Mi. Please tolong kalian bawa penonton se-Instagram ini. Padahal cuma nonton tapi tangan berkeringat, jantung berdebar. Ditonton ngilu, nggak ditonton penasaran katanya. Kok nggak disengat ya, padahal udah kenal lebahnya. Terus, with phone in hand to, you guys rule. Rule apa bacanya? Rule. Phone in hand to, you guys rule. Ya, ya. Oke let's go. Gimana ngeliat komentar-komentar positif tadi? Jadi kita kadang-kadang ikut ketawa juga gitu. Happy ngelihatnya ya. Happy. Terima kasih banyak sudah ada di Pagi-Pagi Ambiar. Tapi buat Sobat Ambiar tolong ini nggak boleh ditiru aksi mereka. Betul. Karena tidak semua orang bisa melakukan Betul, itu. Tapi kita juga berharap buat Sobat Ambiar semakin mengenal madu karena manfaatnya begitu banyak sekali. Apalagi ini madu yang fresh dan juga rasanya luar biasa nikmat sekali. Tapi nggak semua madu itu nikmat loh. Ada satu yang berbahaya. Apa tuh? Di madu. Kita akan baca lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih tuh bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Melto, terima kasih banyak. Kai terima kasih, Mbak Opi terima kasih, Rido terima kasih banyak. Buat juragan-juragan kita sukses selalu ya, semoga semakin berkah madu. Amin. Amin. Kalian Pono juga terima kasih dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Rido Gala, Mas Rido Roma. Yeay.